Wulan, asisten rumah tangga yang masih muda dan cantik, walau sudah punya suami di kampung. Di rumah Reza, majikan muda, tampan, single, tapi sudah punya Tania, pacarnya, dan akan segera menikah. Apa saja yang dilakukan oleh Reza, Tania, dan Wulan di rumah itu? Yuk, simak sampai habis. Jangan terlewat momen-momen menegangkan, dan mari kita mulai ceritanya. Reza bersandar di sofa ruang tamu, menikmati dinginnya AC, sementara Tania duduk di pangkuannya. Rambut panjang gadis itu dimainkan dengan jemarinya sendiri, senyum manja terukir di bibirnya. Rumah ini masih berbau cat, baru seminggu dibeli, tapi dengan kehadiran Tania, suasananya terasa lebih hidup. Aku suka rumah ini, ujar Tania pelan. Ujung jarinya menggambar lingkaran kecil di dada Reza. Tinggal dikasih perabotan yang lebih lengkap, terus aku bisa sering kesini. Reza terkekeh memeluk pinggang tunangannya lebih erat. Sering? Bukannya kamu udah sering kesini? Ya maksudnya, nanti kalau udah jadi istrimu, aku bakal tinggal di sini tiap hari. Tania menyandarkan kepalanya di bahu Reza. Gak sabar rasanya. Reza tersenyum, tapi pikirannya justru melayang ke satu hal lain. Rumah ini terlalu besar untuk diurus sendiri. Selama seminggu ini, dia mulai sadar betapa ribetnya mengurus rumah sendirian. Bersih-bersih, masak, cuci piring, belum lagi debu yang terus muncul di mana-mana. Setiap kali Tania datang, pasti ada saja komentarnya soal rumah yang kurang rapi. Aku kepikiran cari ART, ucap Reza tiba-tiba. Tania mengangkat kepalanya. Pembantu? Reza mengangguk. Iya, biar rumah ini selalu bersih. Kamu kan juga sering kesini. Masa tiap datang lihat rumah berantakan? Tania mengangguk setuju. Bagus juga idenya. Tapi jangan yang muda ya. Aku gak mau ada drama-drama aneh. Reza tertawa. Iya, aku cari yang udah pengalaman, yang profesional. Tania tampak berpikir sejenak. Mungkin aku bisa tanya ke mama. Siapa tahu ada kenalan. Oke, jawab Reza santai. Dia memang ingin seseorang yang bisa mengurus rumahnya. Paling tidak, agar Tania tak ada selalu mengomel soal lantai yang kurang bersih atau dapur yang berantakan. Mereka kembali berbincang santai, membahas rencana pernikahan yang tinggal 3 bulan lagi. Tania sibuk bercerita soal gaun pengantin yang baru dia pilih. Sementara, Reza lebih banyak mengangguk, sesekali menimpali. Namun dalam pikirannya, bukan pernikahan yang sedang dipikirkan Reza saat ini. Yang ada di kepalanya hanyalah satu hal, rumah ini bakal lebih nyaman entah kalau ada seseorang yang bisa mengurusnya. Sore itu, Reza keluar rumah sebentar untuk membeli rokok di warung kecil yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah. Warungnya sederhana, hanya ada etalase kaca berisi rokok, minuman dingin di kulkas kecil, dan beberapa rak berisi barang kebutuhan sehari-hari. Pemiliknya, Pak Darto, sedang duduk santai di bangku kayu sambil berbincang dengan seorang wanita. Reza tidak langsung mendekat karena pembicaraan mereka terdengar cukup menarik. Maaf ya Mbak Wulan, sementara ini belum ada kerjaan, kata Pak Darto dengan nada menyesal. Warung ini juga kecil, paling cuma butuh 1 orang buat jaga, itu pun udah ada. Reza melirik wanita yang dipanggil Wulan itu. Dari belakang, dia terlihat sederhana.
kaos lengan panjang warna krem dan celana kulot hitam. Rambutnya dikunci rendah tanpa aksesoris apapun. Saat Wulan menoleh sedikit ke samping, barulah Reza menyadari bahwa wanita itu memiliki kecantikan alami. Wajahnya bersih tanpa riasan tebal, tapi tetap enak dipandang. "Oh, ya udah Pak," jawab Wulan pelan, ada nada kecewa di suaranya. "Kalau nanti ada kabar, tolong kasih tahu saya ya." Reza semakin penasaran, wanita secantik ini sedang mencari kerja di warung kecil. Saat Wulan berbalik hendak pergi, Reza refleks menyapanya. "Mbak, lagi cari kerja ya?" Wulan berhenti, menoleh ke arahnya, matanya sedikit terkejut melihat seseorang tiba-tiba bertanya begitu. "Iya Mas, tapi tadi kata Pak Darto belum ada lowongan." Reza tersenyum kecil, pura-pura santai. "Kebetulan aku lagi butuh ART buat di rumah. Kalau Mbak Wulan masih cari kerja, mungkin bisa bantuin aku." Wulan tampak ragu. "ART? Iya, bukan yang berat-berat kok. Bersihin rumah, masak kalau bisa, nyiapin air buat mandi pagi. Rumahku nggak terlalu besar, tapi aku sibuk kerja, jadi butuh bantuan." Wulan tampak berpikir sejenak. Reza memperhatikannya lebih detail. Wanita itu terlihat masih muda untuk ukuran seorang ibu rumah tangga, mungkin awal 30-an. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti menyimpan banyak cerita. "Kalau boleh tahu, Mas tinggal sendiri?" tanya Wulan akhirnya. Reza mengangguk. "Iya, tapi tunanganku sering datang. Rencana 3 bulan lagi aku nikah." "Oh," Wulan sedikit mengangguk lalu tersenyum tipis. "Saya bisa Mas, tapi saya ada kos, jadi pulangnya sore." "Nggak masalah," jawab Reza cepat. "Yang penting rumahku bersih tiap hari." Pak Darto yang dari tadi diam, akhirnya ikut bicara. "Wulan ini orangnya rajin Mas, suaminya lagi sakit di kampung, jadi dia di sini cari kerja buat biaya hidup." Reza melirik Wulan yang hanya tersenyum tipis tanpa menjelaskan lebih jauh soal suaminya. Entah kenapa, ada sesuatu dari dirinya yang membuat Reza semakin penasaran. "Baiklah Mbak Wulan," kata Reza akhirnya. "Besok pagi bisa mulai?" Wulan mengangguk. "Bisa Mas." Setelah bertukar nomor, Reza kembali ke rumah dengan rokok di tangan dan pikiran yang sedikit berbeda. Awalnya, dia hanya ingin mencari ART, tapi entah kenapa ada sesuatu dari Wulan yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Pagi itu, Wulan tiba di rumah Reza tepat pukul 7. Rumah kluster yang masih baru itu terlihat rapi dari luar, tapi begitu masuk, Wulan langsung bisa melihat betapa butuhnya rumah ini akan sentuhan seorang wanita. Lantai yang sedikit berdebu, dapur yang masih berantakan, dan beberapa pakaian yang tergeletak sembarangan di sofa. Reza baru keluar dari kamar dengan celana pendek dan kaos tipis, rambutnya masih acak-acakan, sepertinya baru bangun. "Pagi Mas," sapa Wulan sopan. Reza menguap kecil. "Pagi Mbak Wulan, maaf ya, rumahnya masih berantakan." "Nggak apa-apa Mas, justru saya di sini buat beresin." Wulan tersenyum tipis lalu langsung mulai bekerja. Reza duduk di meja makan, mengawasi Wulan yang mulai menyapu dan mengepel lantai. Gerakannya cekatan, menunjukkan kalau dia memang sudah terbiasa bekerja seperti ini. Sambil menuang kopi, Reza tak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Wulan yang membungkuk saat mengepel. Ada sesuatu dari kesederhanaan wanita itu yang diam-diam menarik perhatiannya.
Namun, dia cepat-cepat mengalihkan pikiran. Bagaimanapun, Wulan hanya seorang ART dan yang lebih penting lagi, dia punya suami di kampung. Sekitar pukul 1 siang, bel rumah berbunyi. Wulan yang sedang membersihkan dapur bergegas membukakan pintu dan menemukan seorang wanita cantik berdiri di depan. Rambut panjangnya tergerai sempurna, dengan wajah yang terlihat bersih dan segar, meski hanya memakai makeup tipis. "Hai, aku Tania. Kamu yang kerja di sini sekarang ya?" tanyanya ramah. "Iya mbak, saya Wulan," jawabnya sopan. Tania mengangguk. "Reza ada?" "Di kamar mbak." Tanpa menunggu jawaban, Tania langsung masuk dan menuju kamar Reza. Wulan kembali ke dapur, mencoba mengabaikan keberadaan mereka, tapi beberapa saat kemudian, suara-suara halus dari dalam kamar mulai terdengar samar. Awalnya, Wulan berpikir mungkin mereka hanya bercanda atau ngobrol biasa. Namun, semakin lama suara Tania terdengar semakin manja, diikuti dengan suara rendah Reza yang merespons. Wulan merasa canggung. Ini pertama kalinya dia bekerja di rumah seseorang yang belum menikah, tapi sudah terlihat begitu intim dengan pasangannya. Dia berusaha mengalihkan perhatian dengan mencuci piring di wastafel, tapi suara desahan halus dari kamar membuat wajahnya memanas. Ini bukan lagi sekadar bercanda. Dengan sedikit ragu, Wulan melangkah pelan ke arah ruang tamu, menjauh dari dapur agar tidak mendengar lebih banyak. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan pribadi majikannya. Tapi tetap saja, situasi ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika akhirnya Tania keluar dari kamar sekitar pukul 3 sore, wajahnya masih terlihat sedikit bersemut. Dia tersenyum puas sambil merapikan rambutnya. Wulan yang sedang menyapu di sudut ruangan pura-pura tidak melihat. Tania mendekati Wulan sebelum pulang. "Wulan, tolong ya, jangan terlalu banyak diceritain kalau aku sering kesini. Orang tuaku agak ketat." Wulan hanya tersenyum tipis. "Iya mbak." Begitu Tania pergi, Reza keluar dari kamar dengan wajah santai. "Mbak Wulan, besok masih bisa datang kan?" "Bisa mas." Reza mengangguk puas. "Bagus." Namun, tanpa Reza sadari, hari ini ada sesuatu yang berubah dalam diri Wulan. Dia mulai melihat Reza bukan hanya sebagai majikan biasa, tapi sebagai seorang pria. Dan itu, tanpa dia sadari, adalah awal dari sesuatu yang lebih rumit. Wulan sudah bekerja di rumah Reza selama seminggu, dan selama itu pula dia berkali-kali menyaksikan hal yang sama. Reza dan Tania yang tak pernah sungkan menunjukkan kemesraan mereka di dalam rumah. Awalnya, Wulan masih merasa canggung, tapi lama-lama dia mulai terbiasa. Setiap kali Tania datang, Wulan sudah tahu apa yang akan terjadi. Pasangan itu akan menghabiskan waktu di ruang tamu, bercanda mesra, lalu tanpa ragu masuk ke kamar. Dan seperti biasa, Wulan akan pura-pura sibuk di dapur atau halaman belakang, seolah tak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kamar itu. Namun, meski sudah terbiasa, ada satu hal yang selalu membuatnya berpikir, Reza bukan pria sembarangan. Di balik sikapnya yang santai, dia pria yang baik. Tidak pernah memperlakukan Wulan dengan kasar, tidak pernah marah-marah meski pekerjaannya kadang kurang sempurna. Bahkan, dia sering bercanda ringan dengannya, membuat suasana kerja
tidak terasa kaku. Karena itulah, ketika masalah besar datang dalam hidupnya, Wulan tanpa sadar memikirkan Reza pertama kali. Sore itu, Wulan baru saja selesai menyetrika pakaian ketika ponselnya bergetar. Nomor dari kampung. Halo, suaranya sedikit cemas. Di seberang sana, suara adik iparnya terdengar panik. Mbak Wulan, suami Mbak masuk rumah sakit. Kata dokter, harus segera dioperasi. Dada Wulan langsung sesak. Operasi? Seburuk itu? Iya Mbak, biayanya lumayan besar. Kami udah coba cari pinjaman, tapi masih kurang. Mbak bisa kirim uang? Wulan menggigit bibirnya. Gajinya dari Reza belum cukup untuk biaya sebesar itu. Dia tidak punya banyak tabungan dan mencari pinjaman di tempat lain akan memakan waktu. Berapa yang dibutuhkan? Tanyanya dengan suara pelan. 10 juta Mbak. Angka itu membuat Wulan terdiam lama, di mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Ketika telepon ditutup, Wulan terduduk lemas di kursi dapur, pikirannya kacau, matanya mulai berkaca-kaca. Dalam keadaan putus asa, hanya satu nama yang muncul di pikirannya, Reza. Malamnya, setelah Tania pulang, Wulan memberanikan diri menemui Reza di ruang tamu. Pria itu sedang duduk santai di sofa memainkan ponselnya. Mas Reza. Reza menoleh. Ada apa Mbak Wulan? Wulan menggenggam ujung bajunya, merasa gugup. Saya butuh bantuan, Mas. Dahi Reza sedikit berkerut. Bantuan apa? Wulan menarik napas dalam, lalu mengatakannya langsung. Suami saya di kampung harus dioperasi, dan saya butuh uang buat biayanya. Saya mau pinjam, Mas. Nanti saya cicil dari gaji saya. Reza diam sejenak, memandang Wulan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kemudian, tanpa banyak bertanya, dia berdiri masuk ke kamar dan kembali dengan dompet di tangannya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkannya begitu saja. Ini 10 juta, gak usah dicicil. Wulan terbelalak. Mas, ini terlalu banyak. Saya gak enak kalau gak bayar. Reza hanya tersenyum kecil. Udah, anggap aja ini bantuanku. Suami bak lagi sakit. Yang penting, dia sembuh dulu. Wulan menatap uang di tangannya, lalu menatap Reza dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dalam hidupnya, belum pernah ada pria yang begitu mudah memberikan bantuan tanpa mengharap imbalan. Untuk pertama kalinya, Wulan melihat Reza bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai seorang pria yang benar-benar baik. Dan perasaan itu, tanpa dia sadari, mulai mengubah caranya memandang Reza. Awalnya, Wulan hanya melakukan tugasnya sebagai asisten rumah tangga. Bangun pagi, bersih-bersih, memasak, mencuci, lalu pulang saat sore menjelang. Tapi, entah sejak kapan, dia mulai memperlakukan Reza dengan cara yang berbeda. Dia mulai memperhatikan kebiasaan pria itu. Jam makannya yang sering tidak teratur, cara dia suka duduk santai di sofa sambil main ponsel, hingga kebiasaannya minum kopi setelah makan. Suatu sore, saat Reza baru pulang setelah seharian mengurus bisnisnya, Wulan melihatnya duduk di ruang tamu sambil memijat tengkuknya sendiri. Wajahnya terlihat lelah. Tanpa banyak berpikir, Wulan berjalan mendekat. Mas capek ya? Reza menoleh sekilas lalu tersenyum tipis. Lumayan. Biar saya pijitin Mas. Reza sempat terdiam, tapi lalu mengangguk.
Wulan duduk di belakangnya di sofa, meletakkan kedua tangannya di pundak Reza dan mulai memijat pelan. Sentuhan itu awalnya biasa saja, tapi seiring waktu, kehangatan jari Wulan di kulitnya membuat Reza sedikit gelisah. Wulan sendiri sadar betul bahwa ini lebih dari sekadar pekerjaan. Sentuhan itu lebih lembut, lebih penuh perhatian dibanding pijatan seorang ART biasa, dan Reza menyadarinya. Bukan hanya itu, kadang saat bersih-bersih, Wulan mulai mengenakan daster tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Awalnya mungkin hanya karena udara panas, tapi lama-lama Reza sadar ada sesuatu yang berbeda dari cara Wulan bergerak di rumah ini. Dia seperti mulai nyaman, bahkan sedikit menggoda, sesuatu yang membuat Reza sulit berpaling. Apalagi setelah mengetahui bahwa suami Wulan sedang sakit di kampung, tak bisa menemaninya sebagai seorang pria. Sejak itu, Wulan tidak lagi hanya sekadar ART di matanya. Malam yang mengganggu malam itu, setelah selesai beres-beres, Wulan sebenarnya berniat pulang. Tapi Reza yang melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 langsung mencegahnya. "Udah malam, Mbah, nginep aja." Wulan ragu, "Tap, Mas." "Udah, besok juga balik lagi ke sini kan?" Akhirnya Wulan mengangguk pelan. "Ya udah, Mas." Saat berbaring di kamar tamu, Wulan tak bisa tidur. Rumah ini hanya dihuni oleh dia, dan Reza malam ini, pikiran itu tak bisa diabaikan. Di luar dia mendengar suara langkah kaki, lalu ketukan pelan di pintunya. "Mbak Wulan masih bangun?" Wulan menahan napas. "Iya Mas, ada apa?" Sejenak hening, lalu suara Reza terdengar lebih dekat. "Nggak apa-apa." Entah keberanian dari mana, Wulan membuka pintu sedikit. Reza berdiri di depan pintu, mata mereka bertemu dalam keheningan. Dan di saat itu, mereka tahu batas yang seharusnya dijaga perlahan mulai kabur. Malam semakin larut, tapi Reza masih berdiri di depan pintu kamarnya Wulan. Reza yang berdiri di depannya belum juga bergerak pergi, tatapan mereka bertemu dalam keheningan. "Mas Reza belum mau tidur?" tanya Wulan pelan, mencoba mengalihkan perasaan aneh yang mulai menguasainya. Reza tersenyum tipis. "Belum ngantuk." Wulan mengangguk kecil tapi tetap merasa canggung. "Saya udah mau tidur, Mas. Besok masih harus bangun pagi." Reza diam sesaat lalu tiba-tiba berkata, "Makasih ya." Wulan mengernyit. "Makasih buat apa?" "Buat semuanya." Reza menarik napas panjang. "Buat bantuin aku di rumah ini, buat selalu perhatian. Aku ngerasa rumah ini lebih hidup sejak ada kamu." Wulan menelan ludah, hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. "Saya cuma ngerjain pekerjaan saya, Mas." "Tapi rasanya beda," bisik Reza. Wulan menggigit bibirnya. "Mas ngomong gitu, nanti saya salah paham." Reza tersenyum samar. "Emang salah kalau kamu salah paham." Hening, Wulan merasakan dadanya semakin sesak. Reza maju selangkah, kini jarak mereka semakin tipis. Wulan bisa merasakan aroma tubuh pria itu, maskulin dan menenangkan di saat yang bersamaan. "Mas, kita nggak boleh kayak gini." Wulan berusaha mundur, tapi tangannya justru ditahan oleh Reza. "Aku tahu ini salah." Suara Reza terdengar lebih pelan. "Tapi aku nggak bisa bohong kalau aku nyaman sama kamu." Wulan terdiam,
Dia tahu seharusnya dia menolak, seharusnya dia menutup pintu dan mengakhiri semuanya. Tapi tubuhnya tetap diam di tempat. Reza mengangkat tangannya, menyentuh wajah Wulan dengan lembut. Kalau kamu mau aku pergi, bilang aja. Wulan masih tak menjawab, tapi tatapan matanya berkata lain, dan itu sudah cukup bagi Reza untuk tahu jawabannya. Perlahan, dia menarik Wulan ke dalam pelukannya. Napas mereka bercampur dalam keheningan malam. Sampai akhirnya tak ada lagi kata-kata, hanya perasaan yang selama ini terpendam kini meledak tanpa bisa dihentikan. Wulan terbangun lebih dulu, cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela membuatnya menyipitkan mata. Di sebelahnya, Reza masih terlelap. Wajahnya terlihat lebih damai dari biasanya. Sesaat, Wulan hanya menatapnya, seolah tak percaya bahwa semua yang terjadi semalam itu nyata. Namun, realitas kembali menghantamnya. Ini bukan rumahnya, dan pria di sebelahnya bukan miliknya. Perasaan bersalah mulai merayapi hatinya, tapi di balik itu ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih sulit dia akui. Dia mulai menyukai Reza. Perlahan, dia bangkit dari tempat tidur, merapikan selimut lalu keluar kamar. Dengan langkah ringan, dia menuju dapur, menyiapkan sarapan. Tak lama kemudian, Reza muncul mengenakan kaos dan celana panjang santai. Pagi, Mbak, sapanya dengan suara sedikit serak. Wulan menoleh dan tersenyum tipis. Pagi, Mas, sarapannya udah siap. Reza hanya mengangguk lalu duduk di kursi makan. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar, tapi sesekali tatapan mereka bertemu seolah mengingat apa yang terjadi semalam. Dan dari tatapan itu, Wulan tahu ini belum akan berakhir. Setelah sarapan, Reza berangkat kerja seperti biasa. Wulan menghabiskan hari dengan membersihkan rumah, meskipun pikirannya masih penuh dengan kejadian semalam. Sore harinya, Reza pulang, tapi tidak lama setelah itu, bel rumah berbunyi, Tania datang. Seperti biasa, perempuan itu masuk dengan santai, membawa kantong plastik berisi camilan dan minuman favoritnya. Sayang, aku kangen, katanya manja, langsung duduk di sofa dan menyandarkan kepalanya ke bahu Reza. Wulan yang baru saja keluar dari dapur langsung melihat pemandangan itu, dadanya terasa sesak. Seharusnya dia sadar dari awal, seharusnya dia tahu diri. Tapi nyatanya, melihat Reza bermesraan dengan perempuan lain, membuat hatinya terasa tidak nyaman. Dia menunduk, mengalihkan pandangannya, lalu kembali ke dapur dengan perasaan yang tak menentu. Mungkin dia hanya seorang ART di rumah ini. Tapi setelah yang terjadi semalam, dia tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Dia ingin lebih dari itu. Sejak malam itu, hubungan Reza dan Wulan berubah. Mereka tak pernah membicarakan apa yang terjadi. Tapi kedekatan di antara mereka semakin terasa. Reza tetap bersikap biasa, seolah semua berjalan seperti biasa. Tapi Wulan, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap pagi ketika menyiapkan sarapan, dia memperhatikan Reza lebih lama dari biasanya. Cara pria itu menyeruput kopinya, cara dia merapikan dasinya sebelum berangkat kerja, semuanya terlihat lebih menarik di mata Wulan. Kadang saat mereka bertemu di dapur atau ruang tamu, tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja.
Dan setiap kali itu terjadi, Wulan merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Tapi Reza, dia tetap santai. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia menganggap hubungan mereka lebih dari sekadar hubungan rahasia. Bagi Reza, Wulan hanyalah seseorang yang mengisi kekosongan di rumah ini. Tapi bagi Wulan, Reza mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Di sisi lain, Tania sama sekali tidak curiga. Seperti biasa, dia datang ke rumah Reza setiap beberapa hari sekali. Begitu masuk, dia langsung menyandarkan dirinya ke bahu Reza, bermanja-manja tanpa merasa ada sesuatu yang aneh. "Minggu depan kita fitting baju ya," kata Tania sambil memainkan rambutnya. Reza mengangguk santai. "Iya sayang, kamu aja yang atur waktunya." Tania tersenyum puas lalu mencium pipi Reza sebelum melanjutkan obrolannya tentang pernikahan mereka. Wulan yang saat itu sedang mencuci piring di dapur hanya bisa mendengarkan dari kejauhan, hatinya mulai terasa sesak. Sebelumnya, dia tidak peduli pada hubungan Reza dan Tania. Tapi sekarang, melihat mereka bermesraan di depan matanya, terasa seperti luka yang terus-menerus ditusukkan ke dalam hatinya sendiri. Tapi, Wulan tidak bisa berbuat apa-apa. Di mata Reza, dia hanyalah seseorang yang bisa dipeluk di malam-malam sepi. Tidak lebih, tidak pernah lebih. Tania memang selalu pulang malam setiap kali berkunjung. Tapi malam ini dia tidak hanya sekadar mampir dan ngobrol. Setelah makan malam, mereka berdua duduk di sofa. Semakin lama semakin mendekat. Wulan yang masih di dapur sesekali mengintip ke ruang tengah. Hatinya mulai berdebar saat melihat Tania duduk di pangkuan Reza. Tangannya melingkar di leher pria itu. "Makin dekat hari pernikahan, aku makin gak sabar sayang," bisik Tania manja. Reza terkekeh, tangannya mulai bermain di pinggang Tania. "Sabar dong, tinggal 3 bulan lagi." Tania cemberut, 3 bulan tuh lama. "Aku tahu." Reza lalu mencium bibir Tania dengan lembut, lalu semakin dalam. Wulan buru-buru membalikkan badan, jari-jarinya mencengkeram kuat pinggiran meja dapur. Dia tidak sanggup melihat lebih lama, tapi telinganya tetap menangkap suara-suara samar dari ruang tamu. Desahan halus, tawa kecil, dan suara napas yang semakin berat. Wulan menggigit bibirnya, dia ingin pergi ke kamar, tapi kakinya tetap terpaku di tempat. Semakin lama, suara-suara itu semakin terdengar menggoda. Akhirnya, dengan langkah gemetar, Wulan berjalan cepat ke kamar, menutup pintunya rapat-rapat. Tapi meskipun dia tak lagi melihatnya, bayangan itu tetap ada di pikirannya. Hatinya semakin sakit, dan di saat yang sama, ada sesuatu yang lain yang dia rasakan. Sesuatu yang membuatnya ingin lebih dari sekadar seorang pembantu di rumah ini. Hari-hari terus berlalu, dan hubungan Reza dengan 2 wanita di hidupnya semakin intens. Setiap kali Tania datang, rumah itu menjadi saksi kemesraan mereka. Di sofa, di kamar, di dapur, tak ada sudut rumah yang tak pernah mereka singgahi untuk berbagi kehangatan. Wulan tetap menjadi saksi diam, tapi bukan berarti dia pasrah begitu saja. Saat Tania tak ada, Wulan juga punya bagiannya sendiri. Hubungan yang tersembunyi di balik pintu kamar, desahan yang hanya terdengar saat malam datang. Tak ada kata cinta, tak ada janji masa depan. Tapi
Setiap kali Reza menarik Wulan ke dalam pelukannya, Wulan tahu dia menginginkan lebih dari sekadar hubungan tanpa nama. Seiring waktu, persiapan pernikahan Reza dan Tania semakin matang. "Sayang, kita udah fix ya nikah di Bali," ujar Tania suatu hari. Mama dan Papa juga setuju biar lebih privat. Reza hanya mengangguk. "Iya, nggak masalah." Tania tersenyum puas, lalu kembali membahas detail acara. Wulan yang mendengar dari dapur hanya bisa diam. "Pernikahan," kata itu terus terngiang di kepalanya. Dia sudah tahu sejak awal bahwa Reza akan menikah, tapi mendengar persiapan ini langsung dari mulut Tania membuat dadanya semakin sesak. Dan yang paling menyakitkan, dia tak diundang. Setelah semua yang terjadi, Reza tetap menganggapnya tidak ada. Hari pernikahan Reza dan Tania pun tiba. Sejak pagi, Wulan duduk diam di kamar, menggenggam ponselnya erat. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, hanya foto-foto yang mulai bermunculan di media sosial. Reza dan Tania berdiri di tepi pantai Bali, saling bertukar janji suci dengan latar matahari terbenam. Semua orang tersenyum, semua orang bahagia, tapi tidak dengan Wulan. Di dalam kamar sempitnya, dia menggigit bibir, menahan gejolak emosi yang tak bisa dijelaskan. Mungkin sejak awal dia hanya orang bodoh yang berharap lebih. Mungkin sejak awal dia memang bukan siapa-siapa. Setelah resmi menjadi suami istri, Reza dan Tania mulai menjalani kehidupan rumah tangga mereka di rumah yang dulu hanya menjadi tempat singgah untuk pacaran. Tania mengambil keputusan besar. Dia berhenti dari pekerjaannya. "Aku mau fokus jadi istri yang baik," katanya suatu malam saat mereka bersantai di sofa. "Lagian, aku juga pengen lebih sering di rumah nemenin kamu." Reza tersenyum dan mencium keningnya. "Bagus dong, jadi aku makin betah di rumah." Sejak saat itu, rumah yang sebelumnya sering sepi kini selalu terasa hidup. Tania mengurus segalanya, dia masak, membersihkan rumah, dan selalu ada untuk Reza kapanpun suaminya butuh. Mereka semakin mesra, semakin erat, dan bagi Wulan ini adalah tanda bahwa perlahan-lahan dia mulai tersingkir. Sebelum pernikahan, Wulan masih bisa menikmati perhatian Reza, meskipun hubungan mereka harus sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang, semua sudah berubah. Reza jarang berbicara dengannya, kecuali soal pekerjaan rumah. Bahkan saat mereka berdua saja di rumah, Reza seolah tak lagi tertarik. Toh, sekarang dia sudah punya Tania, istri yang sah, cantik, muda, dan selalu siap memberikan segalanya. Dan Wulan, dia hanya seorang pembantu. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari rumah keluarga Tania. "Tania, Papa sakit keras," suara ibunya di telepon terdengar cemas. "Dokter bilang kondisinya makin menurun." Tania langsung panik. "Aku dan Reza kesana sekarang, Ma." Mereka pun segera berangkat. Setelah melihat kondisi ayahnya yang semakin melemah, orang tua Tania meminta sesuatu yang tak bisa ditolak. "Kalian tinggal di sini dulu," kata ibunya. "Papa butuh kalian dekat." Reza dan Tania saling pandang, lalu mengangguk. Mereka harus tinggal di rumah keluarga Tania untuk sementara waktu. Dan di rumah itu, Wulan ditinggalkan sendirian, semakin merasa bahwa dirinya tak lagi ada artinya di hidup Reza.
rumah itu seharusnya kosong, tapi Reza dan Tania memutuskan sesuatu yang berbeda. "Wulan, kamu gak usah kos lagi," kata Tania suatu sore sebelum mereka berangkat ke rumah orang tuanya. "Tinggal aja di sini, sekalian jaga rumah ini." Reza mengangguk ikut mendukung keputusan istrinya. "Iya, Wul, biar rumah ini gak kosong, kamu juga gak perlu keluar uang buat kos." Wulan tersenyum samar, menunduk pelan. "Iya, Mas, makasih." Di satu sisi, ini adalah kesempatan. Dia tetap bisa tinggal di tempat yang penuh kenangan bersama Reza. Tapi di sisi lain, perasaan itu masih ada, sesuatu yang tak boleh diungkapkan, tapi juga tak bisa dihilangkan. Malam itu, setelah Reza dan Tania pergi, Wulan berdiri di tengah rumah, sepi, hanya ada dia dan kenangan yang terus menghantuinya. Dan tanpa disadari, kisahnya dengan Reza belum benar-benar berakhir dan bersambung ke episode selanjutnya. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku, semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.